Masuk di YouTube dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafana bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa sadaqal qailin, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Wa qala ta'ala wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Wa qala ta'ala syahru ramadan allazi unzila fil qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shaumu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Wa qala iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Wa qala ahlul Qur'an ahlullah. Waqala man arada an yatakallama 'ala Allah falyaqra'il Qur'an. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah shaimin Majelis Tausiah Mushola Al-Amin yang kesemua insyaallah dalam barakah dan kerinduan Allah Subhanahu wa taala. Para masyayikh, sepuh, orang tua insyaallah pada panjang umur, sehat walafiat, segenap pengurus daripada Mushola Amin, maksudnya Aifillah Bapak Haji Abdul Ghafur, orang tua kita, guru kita Ustaz Haji Zain, ya, Makmun dan juga Mas Nurdin, imam kita Haji Sertini. Pak Sertini perasaan imam tahun depan yang dia juga imam perasaan ya. Tahun dulu dia imamnya ya. Ustaz Fadilah, Kak Haidar, ya, dan tentu yang lainnya, Ustaz Gafur, semuanya insya Allah syukur, ya, mudah-mudahan semuanya diberi panjang umur, sehat walafiat. Ya, ada Sawi Fadilah, Bapak Mustari, ya, dan yang lainnya, terus tersebut yang bisa sebutin ya. Hadirin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan Allah, pagi hari ini kembali kita kumpul untuk minggu ketiga. Minggu keempat insya Allah terakhir. Setelah itu insya Allah lebaran. Mudah-mudahan panjang umur semuanya, sehat walafiat. Jadi minggu ini, minggu besok udah habis deh. Gak tuh Jumat kemarin, Jumat besok udah habis selesai. Gak tuh Jumat lagi. Ya. Kalau bulan puasa biar pas gitu, ya, orang pengennya cepet habis. Bulan puasa, baru habis nih, kita bulan puasa masa gitu. Tapi kalau udah kontrakan, pengennya baru kemarin bayar lagi. Ya sengaja hadirin di minggu 3, jadi Sadila bukan apa-apa, biar ada perubahan gitu maksudnya. Biasanya minggu 4 nih, nah karena ketiga ada. Kalau minggu 4 kata Sadila nanti begini. Bosan minggu 4 terakhir buat ngumpulin kali begitu ada masyarakat. Kalau perasaan begitu sebenarnya buat tambahan ke lebaran enggak. Karena kita ambil maju aja deh. Jadi belum kepakai itu maksudnya ya. Lalu kan begitu ada kegiatan lain minggu 4. Minggu 4 Masjid Al-Furqan. Jadi dalam yang luar. Nah, ya. Terus ini sampai kita bilang nggak apa-apa, karena ngomelin kok makan kagak. Jadi minggu keempat ada di mana Masjid Al-Furqan, ya, di depan apa namanya itu daerah, Masya Allah.
Cimanggis, bukan Manggis, ya Berlan, samping hotel apa yang situ meninggal dulu, artis itu, Alda apa meninggal situ ya? Alda apa dulu ya? Hotel Menteng, hotel MMDS itu ya. Terusan ngajar situ, tapi karena COVID baru jadi berhenti ngajar. Belum mulai lagi, subuh pagi jam 5 ya, subuh ngajar di situ. Sekarang baru mulai lagi kalian. Jadi minta keempat, ya udah akhirnya saya ngomong pada Sadila sudah. Tapi majunya ketiga aja gitu, ya karena kepas itu ya. Kalau amin kan Allah baru nyokol kapannya jadi nerga, ya jadi itu minggu sana nggak jadi gitu ya. Orang baik kalau kalian. Jangan oleh Allah kita berada di minggu ketiga. Insya Allah nanti semua kita dapati, amin ya Rabbal. Orang Islam harus bangga dan gembira. Dengan apa? Dengan dihadiahkannya hadiah besar yaitu bulan suci Ramadan. Ramadan ini hadirin Masya Allah luar biasa. Singkat waktunya, dikit harinya antara 29-30 ya. Ramadan 29 hari atau 30 dikit, tapi dalam satu bulan ada keistimewaan yang patut umat Islam renungi, pahami, girang, gembira. Kenapa? Karena ada 4 yang luar biasa. Pertama ada nama ibadah puasa. Yang kedua ada namanya tarawih. Yang ketiga ada namanya nuzul Quran. Yang keempat ada namanya Lailatul Qadar. Dalam satu bulan ini 4 ini Masya Allah, hal-hal yang amat sangat berpotensi, yang Allah amat sangat demen sekalian. Puasa kewajiban, tarawih anjuran Nabi, Lailatul Qadar kita harapkan, nuzul Quran konsep utama pembimbing hidup kita, buku petunjuk untuk membentuk jati manusia insanul kamil. Jadi ayo ya, manusia yang sempurna. Oleh karenanya hadirin kita kira Ramadan nggak terasa udah hari ke-8 18 saja ya, 18 19 20 10 hari lagi habis, 12 hari lagi. Baru kemarin Masya Allah makan gratis, Masya Allah. Setiap di jam 5 sore kan sampai maghrib makan gratis ya Ramadan, yang mana kita nggak diusir. Datang mau sholat ini diterima, datang sholat sono diterima, masjid ujung diterima, masjid sono diterima. Nggak pernah kita mau buka bersama satu tempat bisa diusir sama pengurus seminar nggak pernah. Ahlan mau duduk gitu kan ya. Buka makan gratis, makanan komplit apa aja, kita bungkus kagak diomelin, nggak diomelin, cuma ditandain. Omelin kagak usah enggak. Kagak orang ngeliatin dia orang. Ya siapa biasa ya. Kagak banyak sih, lontong 2 risol 3 gitu. Nah, jadi berkahnya luar biasa kaum muslimin rahimakumullah. Ibadah puasa kutiba alaihim musyam. Ibadah tarawih sanantul lakum tuh. Jadi ada kata sanantul lakum. Aku sunnahkan bagi Anda. Kalau puasa wajib, tarawih sunnah. Apa makna sunnah? Kalau ada sunnah, sesuatu yang kagak pernah ditinggal oleh Nabi. Maka ada sunnah, ada mustahab sesuai. Kalau mustahab kadang-kadang Nabi tinggalin. Kalau kata-kata sunnah tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wa sanantu lakum qiyamah. Dan aku sunnahkan untuk kalian umatku untuk ibadah tarawihnya. Jadi menitik beratkan kata-kata sanantu lakum itu ibadah tarawih. Kenapa tarawih? Karena Ramadan identik saudara. Kalau baca Quran kapan saja dibaca. Salat tahajud kapan saja. Witir pun demikian rupa. Silakan semuanya. Kapan saja itu. Tapi kalau tarawih hanya ada di bulan. Tuh, itu aja kalian. Jadi kalau tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Makanya di bulan tarawih saudara. Nah, tapi hanya bukan main. Allah, ya. Man somahu wa qomahu, lihat. Jadi jangan sekedar dengan kalimat hadis saudara. Hadiah besar dari Allah. Man somahu wa qomahu. Orang yang puasa dan orang yang ibadah tarawih itu, ya. Imanan wa ihtisaban. Pertama dia karena beriman pada Allah, wa ihtisaban dan mengharap ridho Allah, yaitu pahala dari baru dari khabariyahnya apa?
kharaja min zunubi kayauma waladatu ummu. Ada kata-kata yauma, ada yaumi, kayaumi. Tapi karena di sini ada kata-kata walada, jadi bacanya kayauma. Kalau ada kata baca yaumi talidu, kayaumi talidu. Nah, jadi ada aturan main dan kalian. Tapi kalau orang baca umpama yaumi yauma nggak ada ngomelin. Yang dengar gak tahu soal itu masalahnya kalian. Ada tahu, juga ngomel dia. Tapi nggak sama seperti itu. Summa annan nikah, summa innan nikah. Tadi saudara, di sini sebenarnya ada kok banyak kan summa annan. Summa annan nikah sunnatul anbiya annan nikah. Ya, tapi kalau orang jeli baca summa innan nikah. Terus setelah summa kalimatnya kasrah inna, bukan anna kalian. Jadi anna pun gak salah. Ya, cuma nilainya 8. Kalau inna nilai 10 gitu ya. Nah kalau anda kata anda amplop itu 7,5 gitu kan. Paham gak omongan? Kalau inna amplop 1 juta. Mau yang mana kira-kira? Itu kalau baca nahu maksud begitu ya. Saya udah mikiran aja kan. Tenang saja ya. Gak ke situ larinya. Jadi sudah semua langsung inna ya. Yang lebih tapi orang baru semua anna nikah nggak ada ngomelin ya. Tapi orang lebih tepatnya semua inna nikah. Kalau kita baca begitu baru tuh ada orang kita baca jadi semua anna nikah, orang yang dengar gini dan dengar gitu. Tapi kita semua inna nikah lain, ada goleng kanan, ada ganggu belakang, ada ke bawah ya, gitu. Ya, coba lihat ayatnya. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina. Nah, jadi kalau nggak pakai dalil cukup ikut kepada qiraat Quran. Ya, summa inna ilaina iyabahum summa inna alaina. Nah, jadi ngikut ke Quran, kalimat seperti itu ya. Itu sedikit. Nah, jadi kayoma ada kayomi talidu, kayoma waladatu. Jadi sekali lagi, kalau dibaca apapun kagak salah, nggak salah, tidak merubah makna, tidak merubah arti. Ya. Cuma kalau yang baca ulama, ustadz atau kiai, itu mesti hati-hati sih, bro. Bedanya, itu doang katanya. Karena kan ada ustadz yang usil juga, ustadz bilang. Kita baca kayaumi waladul ummu. Berbisik dia. Kayaumi dibaca. Oh iya dan ngatain kagak cuma berbisik. Enak kan? Enak kan? Jadi kharaja min zunubi. Keluar dari dosanya tuh. Keluar dari saatnya dosanya keluar. Kayauma sebagaimana dia baru lahir dari ibunya. Orang puasa Ramadan kemudian tarawihnya langgeng, mantap, kharaja min zunubi, keluar dari dosanya. Maknanya dosa dia keluar. Kayauma waladul ummu, seperti dia baru lahir dari ibunya. Maknanya bersih sama sekali. Itu yang orang jarang hayati. Ya, jadi orang puasa mau tarawih kadang-kadang ogah. Ya, artinya tarawih sekedarnya saja. Sekedar anak muda tarawih kagak mau, berantem dia mau bilang yang kita lagi kerjain, dia ribut di jalanan. Ya, udah banyak orang tua yang susah. Ya, ngapain? Ngobatin lagi. Ngobatin soalnya dari kemarin di Solo daerah Basura, Solo gitu juga. Mau juga ribut lagi. Ya, masya. Aduh, kemana tuh bocah ya dia? Ya, siapa ngajarin begitu? Nauzubillah min. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi akhirnya itulah kehebatan di mana Ramadan. Pertama ada ibadah puasa, yang kedua ada ibadah tarawih, yang ketiga ada nuzul Quran. Nah, Quran ini yang luar biasa nih. Ya, Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan itu Al-Qur'an. Wa nunazzilu Qur'an ma huwa shifa'. Ini Quran jadi syifa, jadi obat. Jadi dan ini ayat ini dipakai oleh Syekh Ali dari
Turkistan kalau nggak salah, ya. Itu dipakai saja buat ngobatin penyakit apa aja. Yang budak jadi dengar, yang gabuk bisa ngomong, yang stroke baik tuh, itu diantaranya. Ya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ini ayat syifa, saudara. Jadi kalau andai kata kita ada orang minta, Ustaz tolong Ustaz, anak-anak saya udah panas badannya ini, minta minum air sendirilah tuh, gopor yang beda gitu ya. Gua bikinin, bacain itu wa nunazzilu minal Qur'an syifaa'un wa rahmatun wasyara. Bacain 3 kali, syifa tidur puluh badawal. Bacain lu deh, kasih minum tuh, Pak, minum anak ente insyaallah. Hilang panas, insya Allah hilang hausnya. Haus dulu hilang, baru sehat dulu ya. Syifa. Wa nunazzilu Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmah. Ini Quran jadi syifa, penentram hati, penyembuh jiwa, ketenangan hidup saudara. Bukan dari itu aja, sehat afiat insya Allah. Oh, ya. Ma huwa syifaa'un, kalau kata syifa obat luar dalam. Selama orang itu meyakini daripada standar ayat tersebut, kedudukan ayat tersebut. Rahmatun lil mu'minin, dan satu rahmat bagi orang yang beriman. Wa lazina ila qasara, tidak bertambah pada orang zalim melainkan kerugian. Orang zalim selamat terus. Dia zalim sama orang, zalim dirinya, zalim, dia akan dapat kerugian selama-lamanya. Wala yazidu zalimina illa khasara. Ini ayat syifa. Jadi kalau dari Turkistan, kalau nggak salah itu baca Syekh Ali, rajin bacain, mau ngobatin ada orang stroke, dia datang. Itu sama dengan yang lagi viral, Ibu Ida ibadah yang mau jadi betul, mau jadi Ibu Dada itu. Asyhadu baca asyhadu an la ilaha illallah rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita amalan dia. Artinya dia mulai baca menandakan keislaman dia. Ya obatin orang, alhamdulillah, masya Allah. Mungkin dari ribuan orang yang sembuh dengan dia. Cukup 5 menit dia pegang baik, masya Allah, tangan yang bengkok, sikut yang bengkok, dengkul yang bengkok, semuanya lempeng dia beres, masya Allah. Kehebatan orang Islam asli Kalimantan. Dan masya Allah itu luar biasa. Kita bersyukur. Al-Walid itu putra Raja Salman, masya Allah, 17 tahun koma, saudara. 17 tahun koma, ahli medis dari mana aja hadirin. Duit jangan ditanya, yang penting baik. Tuh dia, kagak sanggup. 17 tahun orang koma. Lama apa cepat kira-kira itu? 17 tahun kagak sadar sendiri. 17 tahun, 2 tahun yang lama banget. Apalagi 17 tahun, masya Allah. Dengar viral Ibu Dayak diundang, saudara, diminta datang, diantar Pak Jokowi. Ya, ngobatin dia, nangis sudah dia terbaring dengan 17 tahun dari tahun 2005 kecelakaan. Masya ini gambaran Allah mengasih kelebihan pinjam kepada Allah. Ya Allah, diurut sama dia cuma sekali, enggak lama ngurut, itu buka mata langsung. Matanya buka, tangan mulai ada reaksi gerakan. Coba kira-kira anak udah begitu koma, pasti buka mata, bapak gimana rasanya? Allah, sekarang udah bisa di kursi roda, bisa nengok sono sini. Masya Allah, apa hadiahnya? Enggak tanggung, separuh kekayaan dia dikasih dengan Ibu Hidayah, separuh kekayaannya. Tuh bukan berobat lagi namanya itu, sadilah tuh. Masya, saking girangnya itu, anaknya baik, separuh kekayaannya dikasih kepada Ibu Hidayah. Kalau punya duit 100 triliun, 50 triliun dikasih, coba lihat tuh. Nggak tahu saja, kita 50 triliun dikasih, kita berhenti aja. Ceramah ya berhenti namanya. Kenapa berhenti? Ya kita masang aja, usaha lain kita panggil, kita duduk aja, begitu maksudnya. Kalau kita capek, benar nggak? Duit ada, buat bayar dia, ibu kita duduk. Beres saja, enak kita nggak mikir otak lagi, nggak ngaji aja. Tuh begitu strategi namanya. Coba Pak sekarang, coba dengar tuh ya. Membaik, begitu membantu, tahu nggak? Ya. Separuh kayaknya, betul kan? Dia kasih buat, tapi udah nggak nolak. Nggak usah, ya. Bayaran nggak usah, cukup. Tapi dipaksain juga, saya terima juga, wallahualam. Ya. Jackie Chan berobat, Jackie Chan. Bintang laga kungfu dari Cina yang luar biasa. Ya dengan dewa maboknya. Dulu, nonton dulu.
tahun 90-an. Ya, itu benar-benar jagoan itu. Dokter yang mana nggak sembuh, rasa nyeri di sikutnya nggak hilang-hilang, padahal dokter ahli mana pun dia beri. Duit jangan tanya, yang penting sehat, yang penting baik. Dengar Mira, nyari lagi alamatnya, nyari teleponnya. Pas ketemu, telepon, minta janjian. Kapan? Kan tidak, sehat tanggal sekian, datang ya Indonesia. Berobat. Dokter puluhan tahun gak bayar, 5 menit baik, coba lihat. 5 menit. Pakai minyak merah, diusap, Masya Allah. Langsung baik. Usah main beli minyak merahnya. Buat joran mancing. Ngomong saya bagi nonton. Buat dia nih, kalau sehari ya. Insya Allah tuh kita olesin. Kena agak. Orang mancing itu pertama sabar, yang kedua lembut, yang ketiga istiqomah, lurus. Joran kan bengkok, agak lempeng joran. Nah pas kita kena baru tahun dulu tahu tuh. Di joran begitu tuh. Kalau ditaruh ikan dia lempeng, kalau tawar namanya. Ya pertama istiqomah, imannya nggak berubah. Orang mancing itu sifatnya. Kedua sabar, sabar dalam kondisi apapun. Istiqomah sabar. Ketika dapat harta dia tawadu, kagak sombong. Ditarik dari dia melengkung tuh. Melengkung nggak joran? Melengkung tuh namanya tawadu. Nah udah dapat sedekahin bagi orang. Cakep nggak urusan. Mancing kagak, sedekah kagak. Begitu sebenarnya itu karang-karang kita aja kan. Gue punya karangan sendiri itu. Tapi jangan mikirin gitu. Lempeng. Mau dapat lempar jauh dikit. Semakin langkah jauh pahalanya makin banyak. Kan begitu. Terawih kata banyak, makin banyak pahalanya. Itu namanya kita kati-katu. Nah kembali aja. Allah kasih tuh keistimewaan beliau. Semua di Cibinong kemarin berapa ratus orang berobat, termasuk Budi Satroni berobat karena kakinya ya cacat saudara. Ya. Dia kalau sholat nggak bisa diri dia, karena orang begini tuh kayak begini tuh. Ini kok begini nih. Makanya kemarin datang nggak habis ngaji dia ceramah, kayak doain besok mau ke Cibinong katanya. Ya menurut budaya pada ini nginep di sana tapi berobat. Saya belum ketemu lagi. Ya pengen dia begitu, Masya Allah. Tuh itu boleh dilihat dari mana? Dari Indonesia. Alhamdulillah, Islam lagi saudara. Allah udah ngasih suatu yang bisa menggugurkan dokter lain dunia bisa baca. Jerman berharap Ibu Ida tinggal di negara saya, ganti warga negara, fasilitas saya akan berikan. Yang penting Bu Ida pindah warga. Amerika Bu Ida tinggal di Amerika, fasilitas jangan tanya. Yang penting Bu Ida pindah warga ke Amerika. Dari Amerika, tuh pada minta sudah luar negeri nggak tanggung minta. Wah kalau orang hobi, kalau orang pengen dunia, luar biasa itu, luar biasa. Tapi enggak. Dan itu komitmennya bagus. Dan presiden tangkap mesti Pak Jokowi. Beda jangan pada Indonesia, fasilitas saya akan berikan. Tetap beda sewarga karena Indonesia Kalimantan begitu. Bikinin rumahnya mewah. Fasilitas mantap dari presiden. Kenapa? Kita bangga ini dokter lebih daripada dokter. Nggak pakai medis ini itu, nggak pakai suntik jarum, tensi nggak perlu. Langsung adepin yang budek urut belakangnya langsung dengar. Masya Allah. Yang gabung langsung aja ngomong. Masya Allah. Ada bini soleha dimaki-maki lakinya diem aja. Nggak tahu dia budek kali. Dimaki jalan diem aja. Orang bilang bukan main bini soleha banget. Laki maki-maki kagak mati dia diem aja nunduk masa. Pasti dipanggil kagak denger. Kata ibu pantas dia budek begitu keadaannya. Orang budek dia maki dari mana kayak orang ngomong. Itu satu kenikmatan. Ya, satu ini Raja Arab bakal tanggung. Ya, 17 tahun koma pas baik. Bagaimana perasaan bapaknya? Harta nggak kelihatan. Anak saya baik, ini yang saya harapkan. Itu harus nikmatnya sehat afiat, Masya Allah. Jackie Chan kasih hadiah tolak. Jackie Chan kasih hadiah luar biasa, cuma ngurut 5 menit doang, saudara. Hilang nyerinya, habis enteng lagi semuanya. Masya Allah, dikasih dua syukur, kagak diterima. Allah cukup lillahi rabbil. Masya Allah, kan dokter luar negeri, dokter dunia ini geger semua. Wah ini orang nggak bisa
Asal juga sama dia, mulai bisa asal juga. Wah kalau dia tersinggung nih bahaya ini. Habis pasaran kita. Begini, oh ya biasa. Kalau masukin masuk. Setiap orang kerja ada yang hasad, otomatis. Ya, semua dokter kan ngalah sama dia. Ente begini-begini, tampilan dia beres. Stroke yang mana? Yang ngobatin gampang susah, saudara. Susah. Raffi Ahmad bawa tuh ke PON, ngobatin tukul tuh. Luar diobatin. Datang sana paranin. Walau beritanya kabar gimana tukul itu. Ya, dikasih mobil, tolak. Hadiah mobil, tolak. Coba lihat. Kalau dikumpulin berapa mobil gitu-gitu. Kalau dikumpulin gitu, nih hadiah, rumah hadiah. Allah, luar biasa itu, geger dunia saudara. Dari mana? Wa nunazzilul Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Karena udah jadi syifa, obat terhadap orang beriman, itu Al-Qur'anul Karim. Kalau udah nyatu dirinya, Masya Allah, nggak perlu jarum ini, nggak perlu media-media elektronik untuk melihat, nggak perlu pakai periksa jantung, nggak ya. Pakai begitu, tangan bengkok langsung tekuk, blek, lempeng, beres. Tangan begini, lempeng, bisa salaman. Masya Allah, kemudian bukan main obatnya. Ya, boleh juga kita praktekin tuh, tangan begini ngomong nih, begini tangannya. Kita tekuk, insya Allah bongkar. Ada, nggak begini tangan saya, begini. Ya Allah, kendalanya apaan? Allah, jadi kalau orang kasih kelebihan, Masya Allah Bapak, kita bersyukur. Oh penting nggak begini. Ya, kalau bagian santet si Anu, oh banyak orang ada itu tiga jawaban muda itu ada kalian ya. Tapi alhamdulillah lagi. Nah ini satu gambaran. Itulah hebatnya Al-Quran. Makanya inna hadzal Qur'an aqwam. Ini Quran petunjuk bagi jalan yang amat sangat lurus. Wa basyirul mu'minin, dan Allah kasih kabar kepada orang-orang yang percaya pada Al-Quran. Dijadikan Quran imam, dia siap jadi makmum. Jadikan Quran pembimbing, dia siap dibimbing. Jadikan petunjuk, dia siap mengikuti. Itu namanya wa basyirul mu'minin allazina ya'maluna shalihat. Orang mukmin yang selalu beramal-amal baik, amal-amal yang mengikuti aturan-aturan syariat agama. Itu namanya amal soleh, saudara. Kata agama begini, nah itu dia. Al-amaluna sholihat, mereka orang beriman yang beramal soleh. Enggak ada kata-kata tuh. Ada katanya kalau itu biar orang beriman ada, tapi kadang-kadang nggak sempurna imannya. Enggak ada kata-kata di sini. Wa yubasysyirul mu'minina allazina ya'maluna sholihat. Dan beri kabar gembira terhadap orang beriman, mereka yang senang melakukan amal-amal yang soleh, yang bermanfaat untuk orang lain sesuai tuntunan agama dan syariat. Itu dijalankan tuh ya mana solehan. Apa balasannya? Annalahum ajron kabiro. Bagi mereka balasan yang amat sangat dahsyat, pahala yang luar biasa. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkari janji. Ya. Masya Allah hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini hebatnya Ramadan. Ini kan nuzul Quran dibesarkan. Nuzul Quran dari Allah turun kepada malaikat dibawa sampai kepada samai dunia lahir pertama, baru itu Quran diserahkan kepada malaikat Jibril. Nah malaikat Jibril baru turun kepada baginda Rasul selama 23 tahun berangsur-angsur sesuai kondisi dan keperluan. Oh ya, itu 3 tahun turun wahyu begitu kalian. Ya baru sampai kepada kita umatnya. Alhamdulillah. Nah ini jamaah kamu, jadi Quran bukan sembarangan. Ya ada ayat-ayat hiris, ayat benteng. Mana benteng? Oh, yang paling takut oleh dukun-dukun loh, Habib. Ayat Mu'awizatain. Al-Falaq An-Nas. Tuh, itu dukun paling takut itu. Karena ayat itu langsung Jibril yang baca kepada Nabi kita Muhammad dan pesan buat mengantisipasi santet apapun. Yakini Al-Mu'awizatain, Al-Falaq An-Nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Baca itu. Untuk mengusir apa suruban, baca ayat kursi. Tuh. Baca kursi, lazimkan, insya Allah hilang. Santet apapun hilang dengan ayat hiris. Benteng-benteng. Maka tidur
Dianjurkan baca ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, Anas sekali, tidur, insya Allah aman tuh rumah saudara. Aman, nggak bakal masuk namanya ilmu-ilmu halus seperti itu. Itu ayatnya saudara. Ya. Jangan baca Yasin sebilah kepanjangan. Begitu baca Yasin kepanjangan. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas tidur dah, Masya Allah, udah antum tidur tenang. Insya Allah subuh kagak bangun. Kesiangan, kasih tidur. Jadi luar biasa. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah Allah kasih model begini ya. Kalau buat bagian dukun santet maupun yang misinya rancang terbuat. Bagian santet juga termasuk Gus Idris Jawa Tengah. Bagian preman-preman juga San Nasihin Palembang. Itu 3 jauhan muda jauh juga. Coba saya orang ada yang bilang di kaku nih, kaku nih. Kalau nggak ditawar lagi, mati itu orang. Ya, atau dibikin panas badannya, panas, kayak api badan, tolong gitu. Tuh, San Nasihin jagonya itu anak muda di Palembang. Ya, Gus Idris Sabyo gitu. Ya, Allah itu jagonya muda yang belum kita lihat umurnya di bawah 50 semua itu, 50 semua, udah jadi jagoan sana. Kita tua bangka belum jadi jagoan. Ya lain bang, bener kan? Nah, alhamdulillah Allah kasih Islam semua. Yang golok, nih golok, golok nih. Ya, ada santet, baca, keluar atau cabutin tuh santet. Tuh, lihat yang santet nih tuh. Nih tuh, langsung depan dukunnya saudara. Ya, karena berhadapan, adu ilmunya. Benar santet masuk berasa. Dikeluarin. Ini yang kirim. Digituin sudah. Masya Allah kirim begini kirim. Ya banyak masalah begitu. Tepan nggak dukun begitu. Nah, itu kita punya tuh. Ustaz mereka nggak mau punya begitu, ribet itu ada masalah. Ya, nggak usah punya begitu. Lo kagak ngajar Ustaz. Mau batin orang dulu. Ya, kembali ya sekalian. Jadi konsep utama ini Allah katakan. Jadi di bulan Ramadan di samping ibadah puasa, tarawih, nuzul Quran ada Lailatul. Ini Lailatul Qadar. Dulu zaman Bani Israel ada orang ibadah 1000 bulan. 1000 bulan ibadah khusyuk karena Allah. 1000 bulan berapa? 83 tahun. Ya. Orang lu panjang-panjang di Israel saudara. Kita aja umur tahun 1400-an, 1500 panjang tuh. Umur Sunan Gunung Jati berapa? 120 tahun. Umur Sunan Gunung Jati, saya bilang 120 tahun itu panjang saudara. Masya Allah. Sunan Kalijaga belajar sama dia, Sunan Muria belajar sama dia, Sunan Kudus belajar sama dia. Sunan Jati tua saudara. Masya Allah belajar, Kalijaga hebat, belajar Gunung Jati. Masya Allah, saya bilang siapa? Habib dia. Ya, seorang Habib, zuriat Nabi, tapi cucunya yang Prabu Siliwangi juga. Perpaduan antara Sunda dan Saudi, Mekah. Masya Allah, ya. Yang Prabu Siliwangi punya cucu hebat, itu Prabu Siliwangi Sunan Gunung Jati. Masya Allah hadirin, 120 tahun umur. Kalau kebun baru 120 tahun capek nggak hidup? Ya saya rasain dari beliau di atas 80 udah rasa badannya. Ya bangun pada retak tuh badan. Ya, nggak usah roda aja 60 sekian udah dapat berasa. Mau tidur kayaknya rasa begini dulu ya. Lah sudah ada tanda-tanda. Nah oleh karena lagu biar benar tuh. Tadi seperti ini baca tuh, seperti ini imam baca. Wasama'i wa tariq wa ma adraka ma tariq. An-najmus sakib in kullu nafsin lama 'alaiha. Tuh, ya. In kullu nafsin, setiap jiwa manusia lama 'alaiha hafiz, bahwa dia ada yang jagain, ada yang ngikutin tuh, ya. Ya, jadi manusia ada pendamping ngikutin. In kullu nafsin lama 'alaiha hafiz tuh. Makanya ada yang minta kita, ada yang mendampingi, ada yang monitor kita, amal-amal apapun dia lihat itu saudara. Wasama'i wa tariq, demi langit dan yang datang pada malamnya. Wa tariq. Wa ma adraka ma tariq, tahukah apa tariq? An-najmus sakib, bintang yang gemerlapan tuh. An-najmus sakib, bintang yang cemerlang tuh.
dikasih demi Allah kasih, masya Allah. Nah, cuma dari ayat yang ketiga itu yang keempat itu in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Dia pribadi manusia ada yang jaga, hafiz ada yang jaga. Jadi Allah pelihara tuh. Nah, ini jamaah kaum muslimin, jadi semua kembali kepada Al-Qur'anul. Jadi kembali yang keempat Lailatul 80 tahun ibadah, tapi sampai informasi pada baginda Nabi kita Muhammad. Wah, kalau andai kata ibadah 80 tahun sampai begitu, wah luar biasa kalian. Tapi Nabi dan ibadah cukup untuk umat Muhammad semalaman dapat Lailatul Qadar sama dan bahkan melebihi daripada 80 tahun 4 bulan. Itulah kemuliaan umat baginda Nabi kita Muhammad. Kita bersyukur Allah muliakan kita dengan Lailatul Qadar. Jadi kita dapat Lailatul Qadar sama kita ibadah 83 tahun 4 bulan murni karena Allah. Coba aja lihat dengan Lailatul Qadar. Jadi nggak perlu lagi 80 tahun. Nah, berapa kapan? Sekarang udah payah 83 tahun ibadah sebagai kaum muslimin rahim. Tapi dengan ada Lailatul Qadar itu khairun min alfisa. Khairun min dengan isim takdir. Wa kalimat khairun, tapi mana khair? Lebih baik min alfi syahr daripada 1000 bulan. Jadi Ramadan ini kadang orang pikir cuma puasa, dia nggak tahu tuh keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya atau kepada kita kaum muslimin. Nah, makanya tidak melaya namun illa alimun. Tidak dia mengetahui hal seperti ini kecuali orang yang paham Bapak. Di mana paham? Ya ahli majlis, tukang ngaji, hadir majlis taklim, ngaji yang baik, ngaji yang benar, maka dia paham dengan kadar yang namanya malam, ada namanya bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa minal huda wal furqan. Nah, sebagai penutup ceramah saya ini, ahlul Qur'an ahlullah. Orang yang rajin baca Quran adalah keluarganya Allah. Apalagi hafiz kayak Imam Nawawi, Al-Bantani, Syekh Khalil Bakalan Nadura, Habib Ja'far Syekhon Segaf Pasuruan. Ini orang-orang yang luar biasa. Hasim Asy'ari, Masya, ini saudara kaliber semua. Ya. Syekh Khalil Bakalan Nadura punya murid 40 jadi ulama besar semua saudara. Yang terakhir Bafaqih Negari Bali itu Habib Ali bin Umar Bafaqih yang usia 107 tahun. Tuh Habib Ali Negari Bali itu Habib Ali bin Habib Umar ya Bafaqih, yaitu umur 107 tahun, murid Syekh Khalil yang ke-40. 40 saya murid Syekh Bakar Madura. Jadi ulama besar dakwah di Bali luar biasa ya. Belum ke Hasyim Asy'ari nomor 1 paling tinggi, murid nomor 1 terus sampai di sini, sampai Bisri Mustafa, sampai kepada lagi yang namanya As'ad Syamsul Arifin, wah banyak deh, Asror, Masya Allah. 40 muridnya jadi ulama besar dan punya pesantren besar. Dari guru yang besar. Dia punya dato gurunya Kiai Muhammad Langitan, sama seperti itu. Wali juga. Syekh Khalil nyantar di Masjid Langitan. Gurunya Kiai Muhammad, Masya Allah. Buka pintu seperti pintu mana ya? Pintu ini begini nih, mengobor. Pintu ini dibuka langsung pintu Masjidil Haram berbeda. Di Muhammad, dia buka pintunya dengan karaman dia langsung sampai gerbang pintu Masjidil Haram. Dari Masjid Langitan dibuka pintu. Kita buka pintu depan, gudang dalamnya. Beda mau ngopur, karpet situ, di situ, beda. Pak Ali begitu, ya. Saya mau kumpul di Pamijahan, duduk di ngadep saling kiblat, itu jalur Mekah. Jalur Cirebon, jalur Surabaya, Masya Allah. Cuma di Batu itu yang ada pojokan. Kalau masuk, nih arah Cirebon, nih arah Mekah, nih arah Surabaya, Masya Allah. Di situ siapa? Syekh Muhyi yang kumpul. Kalau kita tetap pentong, dulu situ mana Surabaya mana kagak ada. Itu wali-wali. Kenapa dia? Nah, karena Quran ada di badan. Quran ada di badannya. Itu kalau udah begitu, Allah kasih karomahnya. Alhamdulillah. Nah ini saya biar identik hidup sama Al-Quran. Ya paling tidak Ramadan ini 1 kali hatam, insya Allah. Paling dapat jangan sampai kagak hatam bulan Ramadan. Ya kalau kita lalai jadi kalau Ramadan kagak ini ya. Nah jadi hadirin Allah Nabi terakhir juga Nabi katakan
Man arada an yatakallam Allah falyaqul. Siapa orang ingin ngobrol kepada Allah, dialog kepada Allah, ngomong kepada Allah, falyaqra'il Quran. Ya, dengan jawab daripada man syartiyah, ya, harus syarat perlu jawab. Man arada an yatakallam Allah falyaqra. Karena nyambung menjadi falyaqra'il Quran. Asal falyaqra bil majzum dengan sukun karena jawab syarat. Jawab syarat harus pakai sukun. Falyaqra, falyaf'al, falyanzur, falyaktub umpama. Tapi karena ittisal dengan kali berikutnya maka dikasih bantuan kasroh. Falyaqra'il Quran. Begitu jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Nah, oleh karenanya para jamaah, tentu yang mau istalim, Amin. Pagi ini alhamdulillah cukup jam 6 kurang 10 menit sadilah. Ini kepanjangan di ceramah sebenarnya. Tapi karena nggak makan ngapain pulang-pulang begitu kan ya. Ya pulang sama makan kagak, ngopi kagak. Tapi kan dibantah tidur aja gitu ya. Dia banyakkan dikit sengaja tuh. Misalnya kalau ceramah kayak keluarga itu biasa panjang dikit. Tempat lain 15 menit cukup. Tapi kayak keluarga jadi kita kasih panjangan bonus gitu kan ya. Jadi kita ceramah mesti baik juga saudara gitu. Jangan ceramah dihitung, jangan 15 jangan. Kalau keluarga lebih enak, jadi itu pahala kita ya. Tukang sate biasanya kan 4 isinya tuh. Daging 1, gaji 1, daging lagi 2 ujungnya. Ada tukang sate nggak sini? Kagak ada. Itu saya itu ini kalau kita mau hadiah berkah, apalagi saya orang antara daging di atas tuh. Jadi isinya 5 daging, 1 daging, 1 gaji, 2 daging kan 4, 3 daging jadi saja. Nah, kalau dia pengen sedekah, tambah lagi 1 potong lagi di ujung menutup itu. Itu 1 tusuk boleh. Bagaimana kalau orang pesan 100 tusuk? Berarti berapa jadi berat? Itu dipakai oleh Haji Asmui dia orang Madura di mana Tanjung Priok. Terus ini sate panjang banget Haji lagi. Ini Ustaz, biasanya kan segini. Ini sedekah saya buat yang beli sama saya. Sedekah dia 1 potong lagi itu. Masya Allah, tapi bukan hitung 1. Nah kalau belinya 30 tusuk, 50 tusuk berapa? Berarti 50 sebenarnya jadi berapa tusuk? Begitu itu datang begitu. Mungkin berkah Allah kasih. Masya Allah luar biasa. Ya, ada seorang belum meninggal saat lagi di jalan di Senen itu. Saya mampir dulu ikut ziarah dulu, dia meninggal dulu. Oh baik banget orang Madura, orang baik Masya Allah ceramah di Tanjung di Lawang Buaya. Yang udah orang Madura, ada orang Madura di sini? Enggak ada ya? Bisa bilang ngundang pas ceramah perkawinan, habis ceramah doang mau pulang, pada ngamplopin semuanya. Bingung gitu. Loh kok pada ngamplopin semuanya? Di salaman ngamplop bingung gitu. Tanya sama tuan rumah yang undang. Haji, ini begini, itu Pak Kiai kalau orang kita kalau cinta sama guru begitu kata orang Madura. Jadi tidak mau guru ini buat ngomong sini bukan maksudnya. Tidak ada udah. Kok gue disinggung bukan nyinggung bukan. Iya, bukan nyinggung biar terbuka pikirannya. Astagfirullah. Ini ngomong jujur. Usaha pun kaget selesai, bukan itu. Alhamdulillah kata-kata aja kan. Bukan itu, bukan. Bapak ada ngancam begini. Gua kalau ada ceramah ini besok keluarga dia gak datang lagi. Begitu aja gitu. Kaget, ternyata orang Madura memang kalau kayak Holil begitu tuh, kalau dia cinta. Mungkin orang Madura tuh paling turun sama kiai. Kamu lama, dia benar banget. Orang ulama tahu karena bimbingannya dari Syekh Husain, Syekh Bayania, Buyo Latong itu di mana Ampar itu lama besar. Yang tapak di Kosambi selama 40 tahun, tapak di hutan 40 tahun. Coba lihat usia 20 tahun masuk hutan karena Madura masih rawan pada itu belum ada sekolah belum ada saudara. 40 tahun Haji Nuri dia tapak di hutan. Umur 20 sampai umur 60 sampai dilibet tuh badannya ke akar. Ketemu yang baru tinggal situ lagi nyari kayu perempuan 2 orang. Ada kakak, kok ada manusia nih dilibet apa nih bapak? Apa ada apa? Ada orang. Gimana parah nih kalau bawa dilibet akar lagi ibadah. Potong akar bawa pulang ke rumah. Kasih makan ini. Ditanya nih udah berapa lama? Saya dulu sini umur 20 tahun sekarang sekian tahun. Oh, berarti saudara tapak udah 40 tahun. Kalau umur saya udah 60 tahun. 20 tahun saudara. Saya. Akhirnya kalau dia jadi ini, dia jadi keluarga tuh, jadi mantu. Nah, sekarang kamu sudah di sini, udah saya mau nikahkan kepada putri saya 2 orang.
Kamu pilih yang mana nih adik kakak. Yang satu kakaknya badannya busik, kulitnya busik, kasar kayak buaya gitu. Yang satu ayah cantik banget, licin. Karena dia wali, apa tadi? Saya mau nikahin yang ini aja kakaknya, yang kulitnya busik. Wali begitu modelnya tuh. Wali begitu. Wali busik. Kenapa? Karena dia ngomongin aku bersama di tempat tersebut. Allah, benar tidak? Kenapa yang ini bukan adik? Enggak, aku mau yang ini aja. Tuh lihat, wali pandang lain, bilang. Udah selesai nikah, 41 hari kagak dicolek sama laki. Habis ini nggak colek terus dari ibadah. Ke 40 hari, 41 harinya, itu badan dikasih minum berubah. Hilang busiknya semua, licin, mulus, cakep, beb, lebih cantik dari adiknya. Tuh, bener nih cantik ngomong Sari. Dari adik cantik kan dia, kulitnya putih, waduh bukan main. Bapaknya golek bisa begini anak gue. Tuh, mungkin kita gitu orang nikah tuh. Kalau satu jangan colek. Insya Allah buta kita. Bali begitu tuh. Saya bisa wujud atau di situ, masya Allah. Jadi luar biasa, murid luar biasa. Itu hadis kaum muslimin rahimahullah. Jadi kembali, mudah-mudahan ahlul Quran, ahlullah, kita sekalian insya Allah. Jadi sedekah begitu, sedekah begitu. Jadi kita harus satu-satu. Masya Allah, kalau dagang yang pintar begitu, dia hadiah jangan itu. Wah jangan yang ada dikecilin, masya Allah dikecilin. Jangan, orang lebih makan berkah. Hadiah ini dunia, ini ibadahnya di situ. Sedekah kaum muslimin rahimahullah. Mudah-mudahan ya Allah kasih panjang umur, sehat afiat, puasa kita lancar dan Allah terima ya. Kepada Allah maafin karena Allah batin sensitif kita nggak tahu. Dan ada tadi ayat in kullu nafsin lama alaiha. Di situ baca Fatihah, kemudian pakai musola dan Allah